Setelah Henzo keluar dari mobil, dia langsung masuk ke pintu kaca. Dia tidak memiliki kesempatan untuk melihat bagian luar gedung terminal, jadi dia tidak menyadari adanya ketidaknormalan. Tidak seperti kebanyakan penumpang yang turun dari pesawat langsung dari jembatan tertutup, jet pribadi tidak dapat langsung terhubung ke jembatan tertutup karena badan pesawat relatif kecil dan pendek. Oleh karena itu, penumpang yang menggunakan jet pribadi pada dasarnya mengandalkan bus antar jemput semacam ini langsung setelah turun dari pesawat. Ketika mereka dikirim ke pintu masuk terminal, tidak ada yang curiga. Di bawah kepemimpinan manajer akun, mereka bekerja sepenuhnya. Namun, setelah masuk, Henzo sedikit terkejut. Dia melihat ke lorong yang hampir kosong dan berkata dengan bingung, "Kenapa kamu hanya memiliki sedikit orang di bandara ini? Saya pikir tidak ada penumpang lain selain kami." Namun, manajer akun itu menggaruk kepalanya dan tersenyum, dan berkata, "Ini mungkin ada hubungannya dengan kendali lalu lintas hari ini. Kami tidak memiliki banyak pesawat yang tiba hari ini, dan banyak penerbangan ditunda atau dibatalkan." Henzo berpikir ada yang salah. Secara umum, meskipun bandara di kota-kota lapis kedua tidak terlalu sibuk, mereka tidak akan kosong, bukan? Hanya ingin tahu, manajer akun menunjuk ke pintu kaca buram di depan dan berkata, "Tuan Henzo, ada jalan keluar di depan. Ada banyak penggemar Anda di luar. Jika Anda merasa tidak nyaman, saya dapat meminta keamanan untuk mengantar Anda pergi dengan cepat, atau biarkan penjaga keamanan mengusirnya sebelum Anda pergi." "Jangan." Keraguan di benak Henzo langsung menghilang, dan dia berkata, "Saya selalu menganggap fans saya sebagai keluarga. Mereka datang menemui saya dari jauh, jadi saya tentu ingin menyapa mereka." Setelah itu, dia berjalan beberapa langkah dengan cepat dan menuju ke pintu kaca. Dia tidak sabar untuk keluar dan menyapa 300 penggemar cantik yang dia beli. Saat ini, pintu induksi terbuka. Ketika pemandangan di luar lorong dipetakan ke dalam pupil Henzo, dia merasa bahwa otaknya langsung diberi energi dengan tegangan tinggi, dan seluruh orang itu terkejut. Karena, di luar pintu keluar saat ini, meskipun banyak orang berkumpul di sekitar, itu tidak banyak keindahan yang dia bayangkan sama sekali. Justru sebaliknya, di depannya banyak pria bertubuh besar dengan rambut panjang dan wajah tebal dengan bekas luka dan luka yang sudah sembuh. Tepat ketika dia tertegun, dan pria yang sangat keji dengan 2 bekas luka di wajahnya berteriak, "Henzo, aku cinta kamu, aku benar-benar ingin memberimu bayi." Ada peluit dari kerumunan. Seorang pria lain berteriak, "Sial. Henzo, aku juga mencintaimu. Aku ingin kamu melahirkan bayi untukku." Segera setelah suara itu turun, ada seorang pria yang mengenakan rompi olahraga di hari yang dingin, melambaikan 2 tangan besar berbunga-bunga penuh tato, dan berseru kegirangan, "Henzo." "Sayangku." Henzo ketakutan dengan ini, kakinya melunak, dan dia ingin mundur dengan cepat, dan diam-diam dia berpikir dengan gugup, Ini apa yang sedang terjadi? Bagaimana dengan keindahannya? Bagaimana dengan nona etiket? Bagaimana Anda mengubahnya? Bagaimana mereka menjadi sekelompok hooligan bau? Apa yang tidak dia duga adalah bahwa para bangsawan fanatik ini tidak memberinya kesempatan untuk mundur. Kerumunan besar mengerumuni, berteriak, "Henzo, aku mencintaimu. Henzo, aku ingin bersamamu malam ini." Tunggu dan seterusnya slogan seperti ini langsung mengelilingi Henzo. Sebelum 4 pengawal Henzo sempat bereaksi, mereka disuruh keluar dari kerumunan oleh 2 atau 300 orang. Melihat begitu banyak pria berotot, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dan Henzo dikelilingi oleh begitu banyak pria berotot seperti orang-orang brengsek yang bau, seluruh orangnya ketakutan. Dia bertanya dengan panik, "Kamu, apa yang kamu lakukan?" Seseorang berteriak, "Sial." Ingin bertanya,
Saya adalah penggemar setia Anda. Anda datang ke Jakarta, tentu saja, saya akan datang untuk menjemput Anda. Henzo hampir menangis, berpikir bagaimana dia bisa memiliki penggemar seperti itu. Apakah seseorang dengan sengaja menyebabkan mereka datang? Jadi dia berseru, "Kamu pasti membuat kesalahan. Biarkan aku keluar secepatnya, jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Begitu dia selesai berbicara, seseorang tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menamparnya, mengutuk, "Sial. Saya mengendarai sepeda motor sepanjang jalan untuk mengambil mesin Anda. Anda benar-benar berani berbicara dengan saya seperti ini dan tidak memberi saya wajah?" Ya, entah siapa yang mengangkat tangannya dan menamparnya lagi, lalu mencubit daging di wajahnya, dan berteriak dengan marah sambil mencubit, "Sial, apa kamu bicara dengan fans seperti ini? Katakan lagi padaku." Henzo terpesona oleh tamparan di wajah ini. Kekuatan brutal barusan dalam tamparan langsung membuat sikapnya keluar dari langit dengan 2 pukulan berturut-turut. Dia lahir dengan sendok emas. Dia tidak pernah dipukul sejak dia masih kecil. Dia ditampar di wajahnya begitu dia turun dari pesawat hari ini, dan wajahnya tercekik. Perasaan ini membuatnya merasa seperti sudah mati. Saat ini, dia seperti ayam jantan yang dikelilingi oleh serigala. Dalam menghadapi sejumlah besar pria galak dan kuat, dia sudah terkejut. Pengawal itu sudah lama tidak berguna, dan sekarang dia benar-benar menjadi mainan lawan. Jadi dia hanya bisa bertanya secara tentatif, "Saudaraku, apakah ada kesalahpahaman dalam hal ini?" Bagaimanapun, saya dengan jelas melihat ratusan wanita cantik menunggu untuk menjemput saya di video tadi. Tetapi setelah saya keluar, saya menemukan bahwa tidak ada seorang pun yang cantik, dan ada ratusan Ra-5 Kals. Penampilan ini kurang tepat, tidak ada kesalahpahaman. Pria yang mencubit wajahnya berkata dengan dingin, "Kami semua adalah penggemarmu, dan sangat mencintaimu. Kami mendengar bahwa Anda akan datang ke Jakarta, jadi kami bergegas untuk menyambut Anda. Bagaimana? Apakah lineup pickup ini masih memuaskan?" Henzo berkata dengan wajah sedih, "Kakak, jangan bercanda. Aku orangnya seperti itu. Bagaimana aku bisa disukai oleh kakak laki-lakiku? Jika ada yang salah dengan adik laki-laki Anda, tolong katakan, saya akan mengubahnya. Tetapi sebenarnya tidak. Anda tidak harus bermain dengan saya seperti ini." Pria itu tersenyum dan berkata, "Aduh, kata kakak bau itu terlalu dibuat-buat. Kami datang jauh-jauh untuk menyambut Anda, tentu saja, karena kami mengagumi bakat musik Anda. Selain itu, kami juga menyiapkan jamuan resepsi yang kaya untuk Anda, dan waktunya hampir sama. Ayo, cepat." Setelah berbicara, dia mengedipkan mata pada pria kuat lainnya di sampingnya. Keduanya saling memandang dan tersenyum, dan segera membungkuk. Salah satu dari mereka menggendong Henzo dengan satu kaki, dan langsung menggendongnya. Setelah itu, sejumlah besar pria kuat keluar dikelilingi oleh Henzo yang diangkat, dan sekelompok orang mengikuti dan berteriak, dan pemandangan itu sangat spektakuler. Para asisten dan pengawal yang menyertai Henzo semuanya ketakutan. Melihat tuan muda ini diculik dengan cara ini, dia tidak tahu sejenak apakah dia harus menindaklanjuti atau berdiri diam. Bagaimanapun, ada sejumlah besar dari mereka, dan satu persatu. Mereka sepertinya bukan orang baik. Jika ini benar-benar memprovokasi lawan, bukankah itu seperti kerikil yang menghantam batu? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin.
Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.